yang founder Business Education, sekaligus pemateri pada International Business Seminar, Kak Khofifah Indah STRT. Yang kami hormati Ketua Pelaksana International Business Seminar, Successful Business with Leadership, Kak Dimas Bagus. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adinda Izzati, selaku Master of Ceremony pada International Business Seminar ini, yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Baik, sebelum saya membacakan susunan acara pada International Business Seminar ini, kepada panitia dimohon untuk share link presensi terlebih dahulu. Dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link presensi sebanyak 2 kali, yaitu di awal sekarang dan di akhir acara nanti. Baik, link presensinya sudah ada di kolom chat. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Sambil menunggu peserta mengisi link presensi, sebelum acara dimulai, saya akan bacakan SOP yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pertama, peserta dilarang membagikan meeting ID kepada orang lain selain peserta International Business Seminar Successful Business with Leadership. Kedua, peserta diharapkan menggunakan pakaian bebas, rapi saat International Business Seminar berlangsung. Ketiga, peserta yang bergabung di Zoom diharapkan untuk merename nama sesuai dengan ketentuan yang diberikan panitia dengan format peserta underscore nama. Keempat, peserta diharapkan menyalakan video serta menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia selama acara berlangsung. Kelima, pertanyaan dapat diajukan dengan menggunakan fitur raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Keenam, MC berhak mengatur jalannya International Business Seminar. Ketujuh, peserta diwajibkan untuk menaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali telah dipersilahkan oleh pemateri atau MC. 8. Link presensi yang kedua akan dibagikan di akhir acara. Baik, untuk selanjutnya, saya akan bacakan rundown pada International Business Seminar ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber. Acara yang keempat sesi tanya jawab. Serta acara yang terakhir yaitu pengisian link presensi yang kedua dan penutup. Baik, langsung saja masuki ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga caranya bisa berjalan dengan lancar hingga akhir. Berdoa dapat dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Baik, selanjutnya cara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan menempatkan posisi yang sopan. Dan kepada panitia yang bertugas disilahkan untuk share screen.
Baik, selanjutnya cara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Gimana nih dari teman-teman peserta? Apakah sudah pada siap untuk masuk ke acara inti? Harusnya sudah pada siap ya, karena inti acara kita kali ini ya menarik banget, apalagi pembawa materinya yang sangat keren dan berpengalaman. FYI teman-teman, pemateri kita ini juga merupakan CEO dan juga founder dari Business Education sendiri. Jadi silahkan disimak ya. Oke, kalau gitu sebelumnya nih di sini bagi teman-teman peserta yang bisa open kamera, disilakan untuk open kamera dan jangan lupa disiapkan buku dan juga bolpennya. Nanti boleh banget dicatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Semisal nih ketika sesi materi berlangsung dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis dulu aja di kolom chat, tapi nanti ketika sesi tanya jawab, misal mau bertanya secara langsung, on mic, boleh raise aja teman-teman. Oke, kalau gitu sebelum menyapa ke pemateri, saya mau melihat semangat dari teman-teman peserta dulu nih yang sudah join di sini. Bagi yang sudah bersemangat dan tidak sabar untuk mendengarkan materi pada sore hari ini, boleh ketik angka satu dulu teman-teman di kolom chat, atau boleh juga nih kasih raksen jempol. Oke, ini dari Kak Syaifa, dari Kak Vika, dari Kak Dwi, dari Kak Anissa. Oke, ini karena udah banyak yang ngetik angka satu di kolom chat, udah rame. Kalau gitu langsung aja aku sapa. Di sini udah ada Kak Alfifa. Halo Kak Alfifa, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana Kak Alfifa, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Kak Dinda. Alham- Alhamdulillah nih Kak Alfifa, dari saya juga sehat. Harus Sem- ya. Iya, betul. Oke, Kak Alfifa, ini karena di kolom chat udah rame nih dengan angka satu, sudah pada tidak sabar untuk mendengarkan materi dari Kak Alfifa. Gimana dari Kak Alfifa, apakah sudah siap untuk berikan materinya? Siap dong. Oke, kalau gitu karena dari pemateri kita sudah siap dan dari teman-teman peserta juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang pastinya akan sangat bermanfaat, langsung saja kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh Kak Hovifah. Kepada Kak Hovifah Indah STRT, disilahkan. Oke, thank you Kak Dinda atas pembukanya. Baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman semuanya yang telah hadir pada hari ini. Dan selamat datang semuanya, saya Kofainda dan saya sangat bersemangat hari ini untuk berbagi sesi yang penuh inspirasi ini dengan Anda dan rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan mendesak dalam dunia bisnis saat ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk bukan memohon, meminta teman-teman barangkali ada yang nggak berhalangan untuk open kamera atau ya berkenan untuk open kamera, teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk open kamera terlebih dahulu. Nah, barangkali ada yang mau mempersiapkan alat tulis atau minum dan lain-lain juga dipersilakan. Mungkin saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit untuk mempersiapkan itu semua. Baik, saya juga mau menyapa dulu teman-teman dan rekan-rekan semuanya di sini. Apa kabar? Dan teman-teman di sini hujan nggak nih di rumahnya atau di daerahnya hujan nggak nih? Ayo bisa ditulis di kolom chat. Karena di sini agak hujan ya, tapi nanti kalau misalnya suaranya nggak kondusif atau keputus-putus atau mungkin ada noise dan lain-lain, mungkin teman-teman bisa konfirmasi di kolom chat ya, karena memang kondisinya di sini hujan. Oke, ada yang mendung doang. Oke, panas. Waduh, di sini hujan ya. Oke, Bekasi panas, mendung. Waduh, luar biasa sekali. Dan semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun cuacanya pancaroba ya, ada yang hujan, ada yang panas. Oke, jadi kita hidup di era digital. Teman-teman juga sudah menyadari bahwa kita semuanya hari ini hidup di era digital. Nah, di era digital ini, teknologi dan manusia ini berkolaborasi lebih erat daripada era sebelumnya. Namun, di balik setiap bisnis yang sukses, pasti ada satu elemen yang sangat penting dan krusial yang seringkali menjadi penentu. Ayo, teman-teman, apa sih elemen penentu yang sangat krusial ini? Ayo, bisa ditulis di kolom chat. Ayo, apa sih elemen penentu yang sangat penting dalam sebuah keputusan di suatu organisasi atau bisnis? Oke, action. Ada yang lain lagi? Ayo. Ya, ini berhubungan dengan apa yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, leadership. Oke, ya benar ya teman-teman. Ada satu elemen krusial yang seringkali menjadi penentu yaitu kepemimpinan atau biasa kita sebut sebagai leadership. Nah, pikirkan sejenak terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa membangun bisnis yang sukses
yang tidak hanya bertahan tetapi juga bisa berkembang di tengah perubahan yang begitu cepat. Ayo, gimana sih caranya kita bisa bertahan di tengah perubahan yang begitu cepat? Nah, jawabannya adalah ada pada mindset kepemimpinan itu sendiri atau mindset leadership. Nah, hari ini saya akan membagikan strategi-strategi yang dapat Anda terapkan untuk mengembangkan mindset kepemimpinan yang kuat. Nah, hari ini kita juga akan menjelajah gimana sih caranya pemimpin-pemimpin hebat dalam beradaptasi dengan perubahan, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan tim yang tangguh dan inovatif. Nah, saya juga akan membagikan beberapa kisah inspiratif tentang pemimpin yang telah berhasil menavigasi tantangan di era digital ini. Nah, kita akan berdiskusi bersama dan berinteraksi sehingga setiap dari Anda dapat memperoleh wawasan berharga dan langkah konkret untuk diterapkan pada bisnis masing-masing. Oke, sebenarnya siapkan diri Anda untuk terinspirasi dan tentunya harus bertransformasi. Mari kita mulai perjalanan menuju kesuksesan bisnis sehingga kita dapat wawasan berharga. Nah, kayak gitu ya. Siapkan diri kita. Mari kita mulai perjalanan menuju kesuksesan bisnis yang berlandaskan kepemimpinan yang efektif dan efisien. Jadi hari ini kita dengan judul yang sangat menarik yaitu Successful Business with Leadership. Strategy for building a successful business by explaining the leadership mindset in the digital era 5.0. Nah, kita akan membahas kira-kira tips dan trik dan beberapa inspirasi dari tokoh-tokoh yang bisa atau telah survive di dalam dunia bisnis dengan mengembangkan mindset leadership ini. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu ke teman-teman. Udah siap belum nih? Ayo, yang siap bisa ditulis di kolom chat. Siap, siap, siap gitu. Oke. Buah semangka, buah batu. Asik. Mari kita mulai belajar hal baru. Oke, cakep. Oke, oke. Jadi teman-teman sangat-sangat bersemangat ya ini dan harusnya harus bersemangat karena tema kali ini sangat-sangat luar biasa. Dan sebenarnya kalau misal kita telah lebih lanjut, ini adalah jantungnya dari bisnis. Bisnis yang sukses itu terletak pada pemimpinnya yang sukses juga. Begitupun pula sebaliknya. Nah, ini adalah sedikit introduction. Overview of business success in the digital era. In the digital era 5.0, technology and innovation play a vital roles in determining business success. Nah, kira-kira the importance of leadership in business growth. Nah, leadership quality is a key factor that drive business growth and adaptation in the face of rapid change. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui di era yang serba cepat ini, perubahan juga semakin berkembang dari masa ke masa. Di era digital 5.0 ini, teknologi dan inovasi ini memainkan peran yang sangat vital, peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis. Namun kualitas kepemimpinan ini juga tetap menjadi faktor kunci yang mendorong pertumbuhan dan adaptasi bisnis dalam menghadap perubahan yang sangat cepat ini. Ayo teman-teman udah menyadari nggak sih kalau di era sekarang tuh perubahan begitu cepat, sedangkan kita susah untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi saat ini. Salah satu contohnya misalnya teknologi. Salah satu contoh basic dari bisnis yang benar-benar susah untuk improve-nya adalah di dalam teknologi. Kita bingung menyesuaikan. Kira-kira teknologi itu berkembang cepat, tapi saya nggak tahu tools yang harus saya gunakan untuk memperbesar peluang saya untuk sukses di bisnis itu apa. Nah, kebanyakan dari pemimpin tidak update misalnya, atau dia tidak menyadari bahwa teknologi itu penting banget dan lain-lain. Nah, setelah ini kita akan belajar study case atau case study from Elon Musk. Nah, di sini Elon Musk with Tesla has demonstrated how visionary leadership can transform the automotive industry through electric vehicles technology innovation. Pak Elon Musk ini siapa yang tahu Pak Elon Musk ini? Semuanya tahu ya pasti di sini. Dan harus tahu karena generasi muda tuh biasanya paling update terhadap informasi, terhadap teknologi dan lain-lain gitu ya. Beliau mengatakan bahwa ini ya, di era digital ini, contoh kasusnya ya, ini Pak Elon Musk itu mendemonstrasikan bahwa beliau adalah salah satu orang yang sangat visioner
atau misalnya pemimpin yang sangat visioner. Nah, Elon Musk dengan Tesla telah menunjukkan bagaimana kepemimpinan visioner dapat mengubah industri otomotif melalui inovasi teknologi mobil listrik dan lain-lain. Terus teman-teman juga menyadari kayak misalnya dulu yang kita benar-benar bergantung pada market offline gitu ya, di zaman sekarang tuh banyak sekali market-market online dan sekarang juga banyak sekali yang move dari yang mungkin kita hanya offline aja, akhirnya sekarang banyak yang hybrid atau misalnya online offline dia seimbang dan lain-lain. Sekarang teknologi semakin maju, semakin beradaptasi dengan keperluan, kebutuhan, dan gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk memaksimalkan peluang kita di dalam dunia bisnis itu sendiri. Oke, kita move lagi. Nah, di era digital era 5.0, definition of digital era 5.0. Digital era 5.0 is a place where digital technology not only supports business process. Jadi dia tidak hanya support dari proses bisnis aja. Nah, era digital 5.0 merupakan fase di mana teknologi ini tidak hanya mendukung proses bisnis saja, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan manusia. Jadi, di era digital ini teknologi berkolaborasi dengan manusia. Berkolaborasi dengan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama bisa kesejahteraan sosial, terus produktivitas bisnis juga, efisiensi, productivity, dan lain-lain. Nah, kepemimpinan di era ini memadukan teknologi dengan pendekatan human centris. Gitu ya. Makanya interaction between technology and leadership ini dia saling berkaitan, bukan saling bersaingan. Karena banyak orang yang menganggap digital ini benar-benar bisa menghilangkan pekerjaan atau misalnya karena adanya teknologi ini jadi pekerjaan tuh banyak yang hilang. Padahal nggak kayak gitu, teman-teman. Pada di era digital ini mungkin ada beberapa pekerjaan yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Tetapi ada sesuatu yang datang pula. Kayak misalnya dulu itu orang ahli IT dan lain-lain itu belum terlalu dikenal gitu ya. Karena sekarang ya zaman udah berubah, maka ahli IT itu yang dulu sebelumnya nggak mungkin ya nggak eksis dan nggak yang lain-lain sekarang sangat-sangat dibutuhkan oleh pasar. But also collaborate with human to enhance social well-being and productivity. Dia dituntut untuk bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi dan yang lain. Gitu ya. Oke, ini kita ambil studi case. Satya Nadella at Microsoft has successfully transformed the company by focusing on AI and cold computing while maintain empathy and collaboration within the work culture. Jadi di sini ada saya ambil contoh Satya Nadella ya. Di Microsoft itu berhasil, sukses mentransformasi perusahaan dengan fokus pada kecerdasan buatan atau biasa kita sebut AI dan cold computing. Nah, sambil tetap mengedepankan empati dan kolaborasi dalam budaya kerja. Jadi kayak misalnya sekarang jangan sampai Microsoft deh, kita ambil kasus bisnis di bisnis kita sendiri. Biasanya kan kita menggunakan sosial media untuk entah itu sekedar marketingnya atau proses operasional bisnisnya dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya bisnis kita di bisnis digital. Nah, mau nggak mau kan kita juga harus menyesuaikan gitu. Kita bisa menggunakan sosial media itu juga salah satu contoh AI. Kita nggak bisa membuat platform, ya udah kita bisa memanfaatkan, at least kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk keberhasilan atau kesuksesan suatu bisnis itu sendiri. Terus yang selanjutnya, karakteristik of leadership in the digital era 5.0. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah empathy driven leadership, yang kedua innovation and adaptability, yang ketiga inclusiveness and collaboration. Nah, di sini ya. Jadi poin utamanya ada tiga, yaitu kepemimpinan yang berbasis empati gitu ya. Ada yang empati itu bukan karena kita ya seenaknya sendiri bukan ya, kita harus ada satu sisi di mana empati itu penting untuk menjadi leader yang bisa paham kondisi timnya dan lain-lain. Nah, yang kedua ada inovasi dan adaptasi dan lain-lain. Tuh yang ketiga ada inklusivitas dan kolaborasi. Leaders in digital era 5.0 must combine
empathy with innovative capabilities. Jadi, seorang pemimpin di era digital 5.0 ini harus mampu menggabungkan empati dengan kemampuan inovatifnya juga. Nah, ini kenapa? Mereka harus bisa menciptakan lingkungan, ya, menciptakan environment di mana bisa inklusif dan mendorong kolaborasi untuk menghadapi tantangan dan pemanfaatan peluang yang mungkin akan muncul. Jadi kita harus mengkombinasikan empati untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendorong kolaborasi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang nantinya. Gitu ya, teman-teman. Dari sini ada pertanyaan nggak nih? Atau ada sanggahan? Kalau misal ada, mungkin ditulis di kolom chat dulu ya. Nanti saya baca. Jadi kita dituntut untuk bisa adaptive, innovation, collaboration itu adalah kunci dari leadership di era digital. Nah, ini selanjutnya the importance of leadership mindset gitu ya. Yang pertama ada growth focus thinking. Yang kedua ada resilient leadership, yang ketiga ada long term vision. Nah, kita bahas dulu poin-poin pentingnya ya di sini. Yang pertama adalah pemikiran yang berfokus pada pertumbuhan, mindset yang bertumbuh. Kenapa kita harus memperbaiki mindset terlebih dahulu? Karena apapun yang kita pikirkan itu akan menjadi dasar kita dalam melakukan segala sesuatu. Makanya, seorang leader tuh harus punya prinsip untuk berubah atau berprogres setiap harinya, punya prinsip yang baru atau misalnya punya pandangan baru untuk terus belajar gitu. Nah, sebenarnya kalau saya katakan pada diri saya sendiri, saya sebagai pebisnis gitu ya, saya sebagai leader, saya harus jadi pembelajar sejati atau pembelajar seumur hidup gitu ya. Karena hidup adalah pembelajaran, maka kita harus belajar seumur hidup. Makanya kayak gitu, di leadership mindset itu juga kayak gitu, untuk nantinya kita bisa berjalan. Kita berjalan dengan normal dan yang lain, kita juga harus belajar untuk memperbaiki mindset dalam diri kita nantinya. Teman-teman pernah nggak sih pada waktu kecil gitu ya, masih kecil banget gitu, ada yang berlatih naik sepeda. Nah, sebenarnya kita berlatih naik sepeda itu yang paling penting itu apa? Yaitu mindsetnya. Saya berani untuk naik sepeda, saya ingin bisa dan lain-lain. Itu yang membuat kita percaya diri. Itu yang membuat kita bisa naik sepeda gitu ya. Padahal siapa sangka kan naik sepeda tuh gimana caranya bisa seimbang dan lain-lain. Tapi karena mindset kita itu bagus gitu ya. Biasanya anak kecil tuh mindsetnya bagus, saya ingin bisa, saya ingin tahu dan lain-lain. Akhirnya dia bisa. Nah, kenapa kita nggak ulangi hal itu lagi di masa sekarang? Apalagi di masa sekarang tuh kan kita juga siap-siapnya ya. Kita bukan anak kecil lagi gitu ya. Kita kembali ke sana, gimana sih caranya menumbuhkan mindset yang supaya kita grow dan lain-lain. Terus yang kedua adalah kepemimpinan yang tangguh. Karena kita jalani bisnis, kita nggak hanya bicara soal untung dan untung, bukan. Karena di sini bisnis adalah sebuah siklus atau sebuah grafik gitu ya. Grafik itu kan ada yang naik, ada yang turun. Siklus itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Mau nggak mau kita harus bisa resilient atau bisa tangguh terhadap segala situasi yang mungkin akan terjadi. Nah, itu sangat-sangat luar biasa banget. Makanya kenapa? Sebenarnya semua orang tuh bisa jadi pebisnis, tapi nggak semua orang itu bisa kuat dan nggak semua orang itu punya ilmunya. Makanya teman-teman juga harus bisa belajar, teman-teman harus bisa bertahan dan lain-lain. Terus yang ketiga ada long term vision atau visi jangka panjang. Karena kalau misalnya kita nggak punya goals, kita nggak punya pandangan jauh ke depan, itu akan susah untuk menemukan jalan gitu ya. Kayak misalnya gini, tujuan yang jelas akan membantu seorang pemimpin itu lebih jelas dalam melihat bisnisnya di kemudian hari. Kayak gitu. Kita punya tujuan. Saya ingin dalam jangka waktu 5 tahun saya berfokus pada bla 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 dan lain-lain. Nah itu makanya di suatu perusahaan yang besar tuh pasti ada target yang namanya target atau KPI, Key Performance Indicator, atau nggak usah bahas-bahas jauh di bisnis gede deh. Di bisnis kecil pun kita pasti punya target. Misalnya di bulan ini kita bisa jual dengan beberapa pieces, beberapa puluh ribu pieces gitu misalnya. Atau kita bisa dapat omset berapa puluh juta dan lain-lain, itu juga termasuk goals. Nah, nantinya gimana caranya untuk mencapai goals tersebut? Nah, itu yang namanya untuk mempersiapkan strategi. Tapi kan kita ada goalsnya, berarti untuk menuju goals tersebut, kita menciptakan strategi-strategi baru yang berfungsi sebagai anak tangga untuk
mencapai goals tersebut. Makanya harus ada visi yang jelas dalam jangka panjang. A leadership mindset encompasses a way of thinking that focus on growth, the ability to withstand challenge, and having a clear long-term vision to achieve business goals. Jadi, mindset kepemimpinan ini mencakup cara berpikir ya, mencakup cara berpikir yang berfokus pada pertumbuhan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tantangan dan memiliki visi jangka panjang untuk mencapai tujuan suatu bisnis itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari salah satu unicorn gitu ya, perusahaan yang gede gitu ya. Ada case study Jeff Bezos ini implement that day one mindset at Amazon, meaning the company is always in a page on innovation and avoid complacency. Itu berarti yaitu dari Pak Jeff Bezos ini menerapkan day one mindset gitu ya di Amazon itu, yang berarti perusahaan ini selalu berada dalam fase inovasi dan menghindari kenyamanan. Itu yang paling penting karena kadang kala kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita ada di boundaries atau zona nyaman yang benar-benar membuat kita terlena dan lain-lain gitu. Makanya kita harus bisa membuat suatu fase yang berarti kita berada di fase inovasi dan menghindari kenyamanan itu sendiri. Nah, ini bisa kita pelajari begitu dari kasusnya Pak Jeff Bezos. Ini membantu Amazon terus bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di wilayah Asia. Nah, makanya dari itu di sebuah bisnis itu kita nggak bisa hanya berfokus pada ini aja, nggak bisa. Jadi kita harus bertumbuh setiap harinya, ada perubahan di sana, ada perubahan, ada change, dan kita harus bisa adaptif terhadap segala sesuatu yang terjadi di era sekarang. Oke, yang selanjutnya, this is strategy one, visionary leadership. Ini adalah strategi pertama, yaitu leadership visioner. Nah, establishing a clear vision for the business and leading by example. Maksudnya apakah? Oke, kita bahas ya sama-sama. Yang strategi pertama yaitu kepemimpinan yang visioner. Nah, yang pertama, menetapkan visi yang jelas untuk bisnis. Lagi-lagi visi. Karena mau nggak mau kita harus punya tujuan. Kita punya tujuan, ada misinya juga yang berisi strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua ada memimpin dengan memberi contoh gitu ya. Memimpin dengan memberi contoh. Kadangkala tuh memang kita sebagai seorang pemimpin tuh harus memberi contoh terlebih dahulu kepada tim kita. Jadi nggak semua hal itu harus langsung bisa, nggak. Jadi ada waktu untuk bisa memberi contoh kepada tim kita. Visionary leaders also lead by example through action that align with the established vision. Jadi kepemimpinan visioner adalah kemampuan untuk melihat jauh ke arah ke depan atau jauh ke depan dan menetapkan visi yang jelas untuk masa depan bisnis gitu. Untuk kita tahu nanti di jangka waktu yang akan datang tuh sebenarnya kita visinya tuh melihatnya tuh perusahaan kita itu seperti apa dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, pemimpin yang visioner juga harus memberi contoh kepada tim melalui tindakan nyata yang sesuai dengan visi yang dibuat tersebut. Jadi bukan hanya kita memberi jobs atau job desk, tapi kita juga harus bisa memberi contoh caranya gimana sih supaya visi ini bisa berjalan sesuai rencana dan lain-lain. Nah, sini kita akan ambil studi case from Steve Jobs at Apple gitu ya. Beliau product transformation through visionary. Jadi dari sana. Kita ambil ya salah satu contoh case study visionary leadership dari Pak Steve Jobs. Steve Jobs was known as a visionary leader who could see the potential of future technology and direct his team to create innovative product. Steve Jobs ini di Apple memiliki visi untuk menciptakan perangkat yang revolusioner gitu ya. Revolusioner sehingga ya teman-teman juga tahu lah beberapa produknya gitu yang kemudian menjadi industri teknologi seluler secara global dan
kita juga tahu produknya kayak gitu ya. Jadi kita pelajar juga Steve Jobs ini dikenal sebagai pemimpin yang sangat-sangat visioner yang mampu melihat potensi teknologi masa depan dan mengarahkan timnya untuk menciptakan produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Dia melihat peluang ke arah depan, oh ternyata ini harus disempurnakan. Akhirnya beliau menciptakan produk yang benar-benar detail yang bisa disempurnakan. Kayak gitu ya. Dan lain-lain. Terus for the next strategi kedua, strategi two, empowering the team. Kita gimana caranya bisa memberdayakan tim. Nah, poin utamanya yaitu encouraging autonomy in the team dan building a sense of responsibility and trust. Nah, di sini poin utamanya ya kita bisa mendorong otonomi di dalam tim itu sendiri dan kita bisa membangun rasa tanggung jawab dan kepercayaan di dalam tim kita itu sendiri. Nah, effective leader empower their team by creating autonomy to make decision and take responsibility for their work outcomes. Jadi seorang pemimpin yang efektif dalam memberdayakan tim mereka dengan memberi otonomi khusus untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasil kerja itu sendiri. Ini menciptakan lingkungan yang memacu inovasi dan kolaborasi. Kadang kala ya. Makanya kenapa ada sebuah perusahaan tuh yang bener-bener dia nyari ini loh, nyari misalnya investor atau sahamnya berapa nih, karena perlu refresh. Karena misalnya ini hanya bergantung pada otak kita gitu ya, pada pemimpinnya aja, itu nggak akan ada inovasi yang baru. Akan sama-sama di situ. Makanya seorang leader tuh harus bisa mempercayai timnya untuk menyelesaikan segala sesuatu yang mungkin bisa gitu ya, mungkin bisa diselesaikan oleh tim dengan cara-cara yang baru dan lain-lain. Oke, for the next case study empowering the team. Di sini ada contohnya Indra Nuyi at Pepsi gitu ya. Terus Indra Nooyi encourage Pepsi employees to innovate and provide autonomy in decision making gitu ya. Beliau Indra Nooyi ini di Pepsi mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dan berinovasi yang menghasilkan produk-produk baru dan strategi bisnis baru yang lebih adaptif. Kadang kala kita harus percaya gitu ya. Terus yang selanjutnya ada strategi yang ketiga, adaptive leadership. Nah, poin utamanya ada flexibility in decision making dan adapting to digital transformation, yaitu fleksibilitas dalam pengambilan suatu keputusan dan beradaptasi dengan transformasi digital. Nah, kepemimpinan adaptif ini adalah kepemimpinan untuk menyesuaikan strategi ya. Strategi dan kebutuhan bisnis atau keputusan bisnis yang sesuai dengan perubahan situasi. Karena situasi kan sekarang juga kadang berubah dan lain-lain. Dan teknologi juga semakin lama semakin maju, berubah. Di situ ada perubahan. Nah, pemimpin yang adaptif ini harus mampu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang itu sendiri ya untuk untuk muncul ide baru. Nah, tantangan dan memanfaatkan peluang baru yang muncul dari transformasi digital. Nah, di sini saya ambil contoh studi case dari Reed Hastings at Netflix. Nah, dulu beliau ini berhasil mentransformasi dari bisnis penyewaan DVD. Dulunya ini berasal dari penyewaan DVD. Tapi semakin beriringnya teknologi gitu ya, zaman gitu, orang nggak akan beli DVD lagi. Makanya mereka membuat menjadi platform streaming digital dengan menyesuaikan model bisnisnya dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumennya juga. Terus yang strategi keempat. Nah, di sini ada strategi keempat yaitu inovatif and creativity. Nah, building culture of creativity, encouraging risk-taking and innovation. Jadi, membangun budaya kreativitas dan mendorong pengambilan risiko dan inovasi. Leader must create an environment that support creativity and innovation. Seorang pemimpin harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi. Ini termasuk mendorong tim juga ya, mendorong tim untuk mendukung kreativitas dan inovasi, mengambil resiko yang terukur dan tidak takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses inovasi. Nggak ada inovasi itu yang selalu sukses, nggak ada, pasti ada gagalnya dan lain-lainnya. Kita menuntut untuk tim kita itu bisa ngambil decision making atau resiko. Nah, tentunya karena memang kegagalan ini adalah bagian dari proses inovasi. Nah, ini contohnya juga
dari Google gitu ya. Ini dari Google gitu. Google memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menghabiskan sebagian waktu mereka pada proyek-proyek yang mereka minati. Misalnya kita punya apa gitu. Nah, barangkali teman-teman juga termotivasi di dalam bisnisnya. Nggak harus kita semua yang ngerjain. Jadi bisa timnya. Bisa timnya. Nah, timnya kira-kira punya basic di mana? Misalnya saya punya basic di marketing. Ya udah kita budayakan tim kita untuk jadi marketing. Saya punya basic misalnya communication skill. Ya udah berarti ditempatkan di divisi relationship atau eksternal dan lain-lain gitu ya. Dari pendekatan ini bisa mendorong creativity atau kreativitas dan menghasilkan inovasi-inovasi yang signifikan kayak gitu. Yang awalnya adalah hasil dari kebijakan inovasi internal dari Google ini kita bisa meniru. Terus yang selanjutnya ada the importance of digital skill for leaders. Kira-kira pentingnya keterampilan digital bagi pemimpin itu apa sih gitu. Yang pertama mastering digital tools, yang kedua staying update with the latest technology trend gitu. Kita harus menguasai alat-alat digital dan mengikuti tren teknologi terbaru karena ya mau nggak mau sekarang zaman udah berubah. Jangan karena kita udah punya bisnis lama, kita udah bangun berpuluh-puluh tahun karena adanya perubahan pasar yang begitu signifikan ini, kita nggak bisa menyesuaikan diri terhadap tools-tools digital yang ada gitu. Kita memanfaatkan AI, misalnya sosial media atau digital transformation lainnya, atau menggunakan apa ya, sekedar IoT dan yang lain itu bisa membantu kita. Nah, basic tools banget yang harus pemimpin tahu adalah sosial media tuh bener-bener sengaruh itu ya untuk marketing dan lain-lain. Memang mereka didesain untuk gimana caranya mengumpulkan orang dengan market tertentu, dengan minat tertentu, dengan geografik tertentu supaya dia bisa lebih maksimal, lebih efektif tanpa harus mendata satu persatu dan lain-lainnya. Jadi based on data. Nah, pemimpin di era digital harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait tools-tools digital dan tren teknologi terbaru. Ini memungkinkan kita semuanya untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mendorong inovasi di dalam bisnis itu sendiri. Nah, yang ini ya. Terus yang selanjutnya, fostering a culture of continuous learning ya. Jadi kita mendorong budaya pembelajaran yang berkelanjutan karena yang saya bilang tadi ya, karena seorang pemimpin itu bisa dikatakan pembelajar seumur hidup gitu ya. Jadi yang pertama, poin pertamanya adalah mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional. Yang kedua bisa memastikan tim terus memperbarui keterampilan itu sendiri. Leader must promote a culture of continuous learning by providing in opportunities for personal and professional development. Pemimpin harus mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan dengan menyediakan peluang untuk pengembangan pribadi maupun pengembangan profesional untuk tim. Nah, ini untuk memastikan bahwa tim ini bisa tetap terampil dan siap menghadapi perubahan teknologi yang begitu cepatnya, gitu ya. Kayak misalnya saya punya tim HR gitu ya. Nah, untuk memperbarui ilmunya, mau nggak mau harus ada training secara berkala atau pembelajaran secara berkala atau kelas secara berkala atau dikirim untuk ikut training dan lain-lain. Nah, itu harus. Makanya kayak gitu ya. Terus ada juga saya ambil contoh kasus misalnya kayak LinkedIn gitu ya, menyediakan program pelatihan pengembangan berkelanjutan bagi karyawan mereka. Itu ya untuk meningkatkan juga skill dari karyawannya. Memungkinkan mereka untuk selalu memperbarui keterampilan dan beradaptasi dengan perubahan yang ada di industri. Itu bisa menjadi investasi yang besar untuk bisnis kita juga nantinya. Terus yang selanjutnya leadership in digital transformation. Kepemimpinan dalam transformasi digital ini ya poin utamanya yaitu peran pemimpin dalam mendorong transformasi digital. Role of leader in driving digital transformation. Terus yang kedua ada menyesuaikan tujuan bisnis dengan kemajuan teknologi. Mau nggak mau ya kita harus bertransformasi. Nah, pemimpin memiliki peran yang sangat penting banget gitu ya. Penting banget, sangat penting banget gitu ya. Dalam mendorong transformasi digital dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi bisnis. Mereka harus memastikan pula bahwa tim ini bisa maksimal. Tim bisa maksimal, mereka harus memastikan bahwa tujuan bisnis ini juga sejalan dengan kemajuan teknologi untuk mencapai efisiensi dan inovasi di dalam bisnis itu sendiri. Jadi nggak hanya kitanya yang belajar untuk menjadi pinter, tapi karyawan atau timnya juga harus selalu untuk belajar. Terus yang selanjutnya ada the role of communication in leadership.
Teman-teman pernah menyadari nggak sih karena memang adanya kurang komunikasi di dalam tim itu akan mengakibatkan miskomunikasi itu yang paling basic banget atau biasa yang paling berat atau yang berat banget atau biasa atau berat benar-benar nggak bisa ditoleransi dan lain-lain karena adanya miscommunication. Makanya ini juga penting banget gitu untuk berkomunikasi antar tim, clear and transparent communication. Yang pertama poinnya komunikasi yang jelas dan transparan. Yang kedua, listening to feedback and encouraging collaboration. Mendengarkan masukan dan mendorong kolaborasi. Nah, komunikasi yang efektif adalah kunci dalam kepemimpinan. Itu penting banget dalam aspek kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menyampaikan visi dan strategi yang jelas, serta mendengarkan masukan dari tim untuk mendorong kolaborasi dan keterlibatan. Jadi ya mau nggak mau kita transparan ya komunikasinya. Kira-kira apa sih yang perlu kita perbarui, apa yang perlu kita bicarakan atau feedback-feedback apa yang bisa menjadi evaluasi untuk saya dan tim dan lain-lain. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya, building trust and credibility, honesty and consistency in leadership itu yang poin pertama. Yang kedua, gaining trust through real action gitu ya. Trust in the foundation of strong leadership atau relationship between leaders and their teams. Jadi eh kepercayaan adalah suatu fondasi gitu. Teman pernah nggak sih karena orang ini selalu mengecewakan saya gitu ya. Akhirnya saya nggak percaya. Sama juga di dalam leadership itu. Kepercayaan adalah sebuah fondasi dari hubungan yang kuat antara pemimpin dan timnya. Pemimpin harus bisa menunjukkan kejujuran dan konsistensi dalam tindakan mereka untuk membangun kredibilitas dan mendapatkan kepercayaan dari anggota tim sehingga tim tuh ngerasa oh ternyata pemimpin saya tuh benar-benar solutif terus benar-benar bisa dipercaya benar-benar bisa membantu dan lain-lain. Nah ini contohnya ada Howard Schultz di Starbucks membangun kepercayaan dengan karyawan dan pelanggan itu melalui kebijakan yang adil dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan juga yang meningkatkan loyalitas dan reputasi merek dari mereknya juga gitu. Itu bisa dicontoh ya teman-teman. Leading with empathy atau memimpin dengan empati. Nah ini poin utamanya yaitu understanding team needs and encouraging work-life balance gitu ya. Saya pernah pada saat itu ya, saya pernah kerja, bukan kerja sih, lebih ke internship ya di suatu perusahaan gitu yang dimana mereka menganut prinsip kekeluargaan gitu ya. Karena prinsip tersebut akhirnya ada seseorang yang memang udah jamnya pulang gitu, tugasnya udah selesai, tapi karena bosnya belum pulang dan lain-lain, akhirnya dia malu untuk pulang duluan dan lain-lain gitu. Karena memang work-life balance tuh kita di era digital ini penting banget. Penting banget. Nah, kepemimpinan dengan empati berarti kita bisa memahami dan memperhatikan kebutuhan emosional dan profesional tim. Nah, pemimpin ini harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi juga tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Nah, ini salah satu contohnya case study-nya ini ada Jacinda Ardern menunjukkan kepemimpinan yang empatik dengan selalu mendengarkan dan mendukung rakyatnya gitu ya, mendukung rakyat. Terutama selama masa krisis seperti kayak misalnya pandemi dan lain-lain. Pandemi itu kan benar-benar tolak ukur dari berbagai bidang gitu, entah itu di bidang bisnis, di bidang kesehatan, di bidang politik dan lain-lain itu COVID-19 itu benar-benar sangat-sangat merubah dan dampaknya besar banget sampai saat ini. Nah, karena COVID-19 itu juga ya, pandemi itu juga bisnis model bisnis dan lain-lain itu juga berubah. Yang dulunya memang offline itu eksistensinya gede, sekarang juga nggak terlalu gede gitu karena sekarang sudah digantikan dengan online dan lain-lain kayak gitu. Nah ini contohnya, aduh, kita sebutkan dulu ya. Jadi Jacinda Ardern ini memimpin Selandia Baru dengan pendekatan yang penuh empati selama pandemi COVID-19. Nah, kepemimpinannya ini yang hangat ya, yang hangat dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat ini yang tinggi dalam membantu menenangkan rakyat dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan lain-lain sehingga beliau juga bisa merasakan apa yang rakyatnya rasakan dan lain-lain. Nah, sini ada leadership in crisis management karena kadang itu ya bisnis tuh ada kalanya kita ada di suatu titik kritis gitu. Bukan kritis nih, krisis. Krisis di dalam
operasional dan lain-lain. Nah, gitu. Yang bisa kita lakukan adalah ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tetap tenang, stay calm under pressure and leading team through uncertainty. Tetap bisa ya stay calm gitu ya, teman-teman. Eh jadi kita tetap tenang di bawah tekanan dan bisa memimpin tim melalui ketidakpastian, harus bisa. Leadership in crisis management requires calmness and decisiveness. Kepemimpinan dalam manajemen krisis membutuhkan ketenangan dan ketegasan. Kadang kita harus tenang, kadang kita harus tegas. Pemimpin harus bisa dan mampu menjaga kestabilan tim dan bisnis selama masa-masa sulit. Karena yang namanya masa sulit ya susah gitu kan, serta membuat keputusan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Nah, contoh kasus ini ada Angela Merkel pada saat itu memimpin Jerman ya, melalui berbagai krisis termasuk krisis pandemi juga ya pada saat itu, dan seluruh dunia juga merasakan. Nah, termasuk krisis migran dan pandemi COVID dengan ketenangan dan strategi yang efektif yang beliau canangkan pada saat itu menjaga stabilitas dan kepercayaan publik dengan beliau sendiri gitu ya. Jadi tetap tenang, tetap ambil keputusan yang tepat. Itu yang selanjutnya, leadership for sustainable growth, ada kepemimpinan yang kepemimpinan untuk pertumbuhan berkelanjutan ya. Effectiveness leaders must balance achieving profitability with maintain environment and social sustainability. Kadangkala tuh kita dalam bisnis tuh bukan hanya soal profit tapi soal social sustainability dan environment, tentang lingkungan dan sosial. Jadi jadi menyeimbangkan profitabilitas dengan keberlanjutan juga jangka panjang untuk keberhasilan bisnis. Nah, kepemimpinan yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara mencapai profit dan menjaga keberlanjutan di lingkungan yang serta sosial. Pemimpin harus memiliki visi jangka panjang untuk memastikan bisnis ini bisa tetap sukses dan berkelanjutan. Kayak misalnya aspek lingkungan ya, jangan sampai karena production house kita gitu ya, kita bisa merusak lingkungan dan seenaknya dengan lingkungan dan lain-lain. Itu juga harus, sistemnya juga harus bagus di sana. Ini ada salah satu contoh studi kasus, ada Paul Polman itu ya, memimpin inisiatif keberlanjutan yang berhasil mengurangi jejak karbon di perusahaan gitu ya, sekaligus meningkatkan profitabilitas melalui produk yang ramah lingkungan. Sekarang bagus banget di kota-kota besar tuh udah zero plastik gitu ya, kayak bener-bener sekarang pakai daur ulang gitu ya, kayak misalnya kertas daur ulang atau apapun daur ulang, itu bagus banget dengan keberlanjutannya. Jadi jangan sampai teman-teman juga karena bisnisnya mengejar profit aja, kita melupakan aspek sosial dan aspek lingkungan. Nah, di sini gimana sih cara develop the next generation of leaders gitu ya? Gimana caranya develop generation untuk menjadi seorang leader? Yang pertama, kita harus disiplin into your everyday life. Kita harus bisa ya disiplin lah at least dengan diri kita sendiri. Terus yang kedua, bisa find a leadership mentor. Nah, teman-teman punya mentor, teman-teman punya orang yang minimal banget di atas kita secara ilmu, secara pengalaman dan lain-lain, itu akan lebih memudahkan kita dalam merevisi, dalam evaluasi dan lain-lain. Itu yang kelas selanjutnya ada Tech Leadership Course or class, atau ya seminar sih. Seminar itu udah membantu banget karena ilmu setiap speakers itu kan biasanya beda-beda dengan latar belakang yang beda-beda juga. Nah, itu bisa jadi pembelajaran banget untuk kita nantinya. Terus selanjutnya learn your leadership style gitu, kayak kita sukanya kayak gimana sih style dalam memimpin. Apakah saya suka yang santai? Apakah saya suka yang benar-benar tegas? Apakah saya suka yang kondisional? Ya, kita kondisional dan lain-lain. Nah, kita harus tahu style kita terlebih dahulu supaya kita tuh dalam nantinya memimpin nggak seenaknya sendiri, atau ya setidaknya dari visi yang ada itu bisa tercapai dan lain-lain. Itu yang selanjutnya, take on additional responsibility, bertanggung jawab pada additional gitu ya, tanggung jawab yang additional. Terus yang selanjutnya, learn to motivate and empower. Empower tuh bisa your team, yourself, dan sebagainya gitu ya. Mencoba untuk memotivasi dan bisa memberdayakan sumber daya manusia di dalam perusahaan atau di dalam bisnis itu sendiri. Terus yang selanjutnya ini ada set goals and execute them gitu ya. Kita harus bisa
set goal atau tujuan yang jelas dan bisa mengeksekusi semua tujuan tersebut dengan strategi-strategi yang kita buat. Terus yang selanjutnya yang paling terakhir, don't be afraid to admit when you have failed gitu ya. Jangan lupa, jangan takut untuk menerima ketika kita gagal karena ya kebanyakan kita kenapa nyerah itu biasanya karena kita gagal terus takut akhirnya nggak mau mencoba lagi dan itu yang paling bahaya. Jadi jangan takut ketika kita gagal. A future trend in leadership, ada increasing virtual leadership. Nah, ada adapting to remote work and hybrid teams gitu ya. Kadang kala tuh nggak harus kok kita benar-benar mengeluarkan biaya operasional yang besar gitu. Kadang kala ada ini ya, ada solusi untuk menciptakan tren dalam kepemimpinan. Gitu ya. Misalnya kepemimpinan virtual yang meningkat atau adaptasi terhadap pekerjaan remote dan tim hybrid. Kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan tertentu itu yang bisa dihandle dari jarak jauh tanpa memerlukan koordinasi yang lebih dan lain-lain, itu ya nggak apa-apa gitu. Tren masa depan dalam kepemimpinan ini melibatkan peningkatan kepemimpinan virtual dan adaptasi terhadap model kerja remote atau hybrid. Pemimpin harus mampu mengelola tim yang tersebar secara geografis dan dapat memanfaatkan teknologi untuk tetap produktif. Produktif dan tetap terhubung. Memanfaatkan kayak misalnya Zoom meeting kayak gini. Teman-teman relate nggak sih kalau teman-teman gabung di dalam forum ini sebenarnya dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa sampai Pulau Rote bisa bergabung di seminar hari ini dengan memanfaatkan Zoom meeting dan lain-lain. Itu oke, jadi sekian dari saya. Jadi salah satu contoh dari kasus tadi ya, Future Trends ini adalah Dara di Uber itu berhasil memimpin perusahaan melalui transisi dari model kerja hybrid, manfaatkan alat kolaborasi digital untuk menjaga produktivitas dan keterlibatan karyawan juga. Kayak gitu. Jadi kepemimpinan untuk pembelajaran, pengembangan berkelanjutan, kita juga harus terus belajar dan berkembang secara pribadi dan profesional untuk tetap relevan dan efektif. Pembelajaran ini membantu kita dalam mengatasi problem-problem atau tantangan-tantangan baru dalam memimpin dengan lebih baik dan dalam lingkungan bisnis yang serba dinamis saat ini. Gitu ya. Jadi itu jadi kesimpulan dan aksi. Jadi kita rekap dulu. Jadi kesimpulan dari hari ini menekankan bahwa sangat-sangat penting dalam mengadopsi mindset dari kepemimpinan yang adaptif, visioner, empatik untuk mencapai kesuksesan bisnis di era digital 5.0. Nah, pemimpin harus bisa menerapkan strategi-strategi yang telah kita bahas tadi. Nah, sehingga untuk mengembangkan diri untuk menjadi bisnis yang menuju masa depan yang sukses dan berkelanjutan. Gitu ya, teman-teman. Dan kita harus memulai perjalanan ini nantinya diterapkan di dalam bisnis teman-teman masing-masing. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Adinda sebagai MC untuk memulai sesi tanya jawab hari ini. Baik, terima kasih kepada Kak Hovifa atas pemaparan materinya, dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini bagi teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan, boleh banget langsung raise aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi apabila ada kendala jaringan, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Semisal nih dari teman-teman merasa apa yang sudah disampaikan oleh Kak Hovifah sudah paham, boleh disampaikan paham juga gitu ya di kolom chat, misal tidak ada pertanyaan. Oke, Kak Hovifah. Oke, ini ada yang raise hand ternyata dari Kak Rizda. Kalau gitu dari Kak Rizda, boleh nih Kak langsung unmute aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan apabila bisa open kamera, disilakan untuk open kamera. Apakah suara saya terdengar, Kak? Iya, Kak, terdengar. Sebelumnya mohon maaf ya, saya belum bisa buka kamera saya. Terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah memberikan materi tadi, dan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya di sini. Di era pertanyaan saya itu, di era teknologi yang berkembang pesat saat ini,
secara langsung tuh kita ada di dalam siklus paradoks, di mana teknologi itu mempunyai kekuatan eh, yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat dan juga bisnis. Tapi di sisi lain juga dapat menimbulkan resiko, tergantung tentang gimana kita mengelolanya gitu. Terus yang saya perhatikan tadi dalam poin pemimpin harus meningkatkan budaya pembelajaran berkelanjutan dengan cara menyediakan kesempatan untuk pengembangan pribadi yang profesional dengan tujuan agar tim itu siap untuk menghadapi perubahan teknologi itu sendiri gitu. Oke, terima kasih kepada Kak Arisda atas pertanyaannya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu gimana sih Kak upaya atau langkah awal bisa diambil sih? Halo, Kak Arisda. Iya Tadi terputus di gimana, Kak? Kak, Langkah yang kita ambil gimana, Kak? maaf yang ada Kayaknya agak ada gangguan di sinyal ya, Karisda. nggak ada Iya, ini di saya agak Bisa putus-putus. ditulis di kolom chat kali ya langsung pertanyaannya gitu. Dari Karisda. Oke. Oke, ini sambil menunggu pertanyaan dari Kak Arisda, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, boleh resen yang tidak ada kendala jaringan atau boleh diketik juga di kolom chat, teman-teman. Oke, ini sambil menunggu Kak Rizda mengetik pertanyaannya, ini ada pertanyaan dari Kak Alta nih, Kak Viva. Perkenalkan, saya Alta Evelyn, izin bertanya, bagaimana seorang pemimpin dapat merumuskan strategi bisnis yang seimbang antara eksploitasi, mengoptimalkan proses yang ada, dan eksplorasi, mencari inovasi baru di tengah tekanan transformasi digital. Seperti itu, Kak Hovifah. Oke, terima kasih Kak Alta atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seorang pemimpin dapat merumuskan strategi bisnis yang seimbang antara oke, antara eksploitasi dan eksplorasi dalam transformasi digital. Jadi ada beberapa cara ya untuk merumuskan ini ya, yang gimana bisa seimbang antara eksplorasi dan eksploitasi. Tapi ya eksploitasi itu terlalu apa ya, bahasanya terlalu jujur gitu ya. Tapi ada beberapa analisis yang bisa kita eksplorasi di dalam era digital ini kayak misalnya analisis lingkungan bisnis gitu ya, ada analisis SWOT berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu benar-benar basic banget yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Jadi lakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu sendiri. Nah, pahami faktor-faktor eksternal juga seperti pasarnya gimana, terus kompetisinya di sana gimana gitu. Terus tren industri sekarang juga bagaimana itu kan bisa kita cari nih, kita bisa pelajari juga karena kalau misalnya kita menganut konsep ini ya siklus ya, siklus itu akan bisa kita pelajari di masa yang akan datang. Sebenarnya siklus manusia itu bisa kita pelajari gitu. Terus yang paling basic banget untuk mengetahui tren itu bisa dengan fitur Google Trends dan lain-lain atau ya apapun AI misalnya ChatGPT juga banyak banget yang bisa. Nah itu bisa kita analisis dari segi SWOT-nya. Terus yang selanjutnya juga bisa menentukan visi dan misi di awal gitu ya. Visi adalah gambaran dari jangka panjangnya. Terus misi adalah arah yang ingin dicapai suatu perusahaan itu sendiri. Nah, intinya nilai inti dari perusahaan strategi bisnis harus bisa selaras dengan visi dan misi ini agar bisa memperoleh arah yang jelas. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi visi misinya juga bisa. Terus yang selanjutnya tujuan jangka panjang, jangka pendek gitu juga harus tahu. Terus pahami target pasar juga. Jadi eksplorasi target pasar juga gitu. Terus bisa mengidentifikasi keunggulan yang kompetitif gitu, menemukan value proposition dari bisnis kita sendiri kayak gitu. Terus bisa merancang strategi diferensiasi atau value proposition yang berbeda dari yang lainnya, belum ada daripada yang lainnya, itu bisa meningkatkan keunggulan dari produk kita itu sendiri. Terus bisa juga dengan membuat rencana aksi, implementasinya bagaimana. Kita udah buat strategi, implementasinya bagaimana. Terus bisa dengan memonitor, mengevaluasi kinerja
kinerja juga. Nah, ini ya ada yang dinamakan KPI dan lain-lain. Adaptasi juga terhadap perubahan itu juga perlu karena ya sekarang kita tahu kan tren semakin lama semakin cepat dan perubahan juga semakin berkembang. Mau nggak mau ya kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk bisa mengeksplorasi. Kalau mengeksploitasi kayaknya lebih ke yang ada itu dimanfaatkan karena sekarang kadang kala hal-hal kecil yang nggak bisa kita lihat itu sebenarnya adalah hal yang berpeluang banget. Makanya tadi analisis SWOT itu sangat penting banget. Terus juga melibatkan tim atau segala pemangku kepentingan lah dalam merumuskan strategi itu penting untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Seperti kayak misalnya kita punya bisnis ya, manajemennya atau karyawannya atau mitra bisnisnya atau investor. Kalau misal kita bekerja sama dengan mitra atau investor. Nah, dengan itu kita bisa menjadi terarah, fleksibel, dan mampu memberikan hasil yang diharapkan gitu ya. Jadi merumuskan itu memang dari awal banget kita analisis dulu. Kita analisis ya, kita tahu. Jadi kita analisis, terus kita tahu visi misinya, terus kita tahu tujuan jangka panjangnya, akhirnya kita memahami ya, memahami eksplorasi dari target pasarnya yang orang butuhkan itu apa. Nah, akhirnya kita juga mengidentifikasi dari value proposition dari produk kita supaya dia bisa bersaing di pasar, terus menciptakan diferensiasi value proposition dari produk kita. Terus kita bisa membuat rencana aksi, implementasi, monitor evaluasi kerja, dan melibatkan semua orang-orang di bisnis kita yang memang terlibat dalam suatu kinerja tertentu. Itu ya, Kak Evelyn. Oke, terima kasih kepada Kak Afifa atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Evelyn atas pertanyaannya. Misal dari Kak Evelyn ada feedback atau pertanyaan tambahan atau barangkali sudah cukup boleh disampaikan di kolom chat. Oke, Kak Afifa, ini pertanyaan dari Kak Arizda sudah ada di kolom chat. Di era teknologi berkembang pesat, kita berada dalam sebuah siklus paradoks, di mana teknologi memiliki kekuatan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan bisnis. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan resiko, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Dalam poin pemimpin harus meningkatkan budaya pembelajaran berkelanjutan dengan cara menyediakan kesempatan untuk pengembangan pribadi yang profesional dengan tujuan agar tim siap untuk menghadapi perubahan teknologi. Nah, pertanyaannya, bagaimana upaya atau langkah awal yang bisa diambil untuk mengatasi potensi resistensi terhadap program pembelajaran tersebut? Seperti itu, Kak Hovifa. Oke, terima kasih Kak Rizda atas pertanyaannya. Jadi sangat panjang sekali ya. Kita hidup di dalam teknologi yang berkembang. Jadi ada resiko kan, pasti ada resiko, ada yang baik juga, ada negatif, ada yang positif ya tergantung bagaimana kita mengelola. Terus poin pemimpin meningkatkan budaya pembelajaran berkelanjutan dengan cara menyediakan kesempatan pengembangan pribadi dan lain-lain dengan tujuan dia siap untuk menghadapi tantangan teknologi itu sendiri. Nah, pertanyaannya ini ya sangat-sangat susah ya ini. Langkah awal yang bisa diambil untuk mengatasi potensi resistensi terhadap program pembelajaran tersebut itu apa? Yaitu, nah mengatasi potensi dari resistensi ini terhadap program pembelajaran itu terutama di lingkungan kerja ya, itu memerlukan pendekatan yang sangat-sangat strategis karena nggak semua orang atau nggak semua tim itu bisa menerima dengan lapang dada dengan mudah dan lain pasti perlu proses. Nah, pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, kita bisa berkomunikasi. Komunikasikan manfaat dari pelatihan atau pembelajaran ini secara jelas karena banyak sekali resistensi muncul karena karyawan ini dia nggak tahu atau nggak memahami bagaimana program ini akan bermanfaat bagi mereka. Jadi dia taunya, ah kenapa sih gitu. Kalau kita nggak ngomong secara jelas, oh ini loh nantinya bisa gini, ini bisa dimanfaatkan kayak gini dan lain-lain, sehingga dia bisa mengerti, oh dan lain-lain, akhirnya dia bisa menerima. Nah, komunikasikan dengan jelas dan keuntungan-keuntungan apa yang akan dia dapatkan dan lain-lain, misalnya peluang karir atau peningkatan keterampilan atau pertumbuhan pribadi dan lain-lain, kita jelaskan setransparan mungkin supaya mereka bisa terbantu bekerja dengan pembelajaran yang akan dia dapatkan tersebut. Terus yang kedua bisa dengan melibatkan karyawan itu dalam proses perencanaan karena kadang tuh memang kita butuh saran atau masukan dari karyawan yang memang kita ajak gitu ya.
Nah, dengan hal ini akan mengurangi resistensi karena mereka merasa memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, tanyakan pendapat mereka mengenai topik atau kira-kira keterampilan apa sih yang ingin mereka pelajari gitu ya, yang ingin mereka pelajari, dan sesuaikan juga program yang agar sesuai dengan kebutuhan yang menjadi job desk tim tersebut. Nah, sehingga mereka akan tahu dan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Terus yang selanjutnya bisa dimulai dengan hal-hal kecil karena sesuatu yang besar itu kan dimulai dari yang kecil. Nah, bisa dengan uji coba gitu ya, uji coba pemanfaatkan dalam skala kecil terlebih dahulu. Nah, ini memungkinkan karyawan tuh nggak kaget. Kayak misalnya dia nggak pernah pegang sosial media, tapi kita suruh latihan sosial media langsung gitu. Ya bisa sih sebenarnya bisa, tapi ya bertahap. Kita kasih tahu dulu, oh sosial media tuh kayak gini loh gitu. Jadi ini fiturnya kita ambil satu aplikasi aja deh. Nah, itu fiturnya kan banyak banget gitu. Kalau mereka harus bisa dalam satu hari kayaknya susah. Ya kita jelasin dulu yang ini tuh kayak gini, caranya kayak gini dan lain. Jadi mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Terus nggak berhenti di situ juga kan. Kita menyuruh untuk pelatihan dan lain-lain. Kita juga sebisa mungkin untuk memfasilitasi atau memberikan fasilitas yang mereka butuhkan. Itu bisa menambah kepercayaan juga dari karyawan itu sendiri. Terus kita juga bisa menunjukkan dukungan dari kepemimpinan itu sendiri atau dari pemimpin yang mendukung program pembelajaran dan terlibat secara langsung akan mengirimkan sinyal yang kuat kepada tim bahwa program ini tuh penting gitu loh. Ini penting buat kamu sehingga kamu harus ikut dan lain-lain gitu. Terus bisa juga kalau misalnya dananya lebih gitu ya, dana untuk pelatihannya lebih, beri insentif dan lain-lain itu nggak hal yang buruk juga. Itu mereka akan terdorong untuk oh ternyata ada insentif dan lain-lain itu juga bisa. Terus kita bisa menangani kekhawatiran dari orang-orang itu dengan empati juga. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kadang orang itu ingin dipahami gitu ya. Dengarkan dan pahami kekhawatiran yang mungkin dimiliki karyawan terkait program pembelajaran tersebut. Mungkin karena mereka merasa bahwa pembelajaran ini tidak relevan atau khawatir akan menambah beban pekerjaan dan lain-lain. Mengatasi kekhawatiran ini secara terbuka dengan solusi yang nyata itu akan membantu meredakan resistensi itu tersendiri. Jadi kayak sebenarnya yang menjadi kekhawatiranmu itu apa? Atau misalnya kenapa dan lain didiskusikan aja dengan empati itu sendiri. Jadi itu sih dari langkah-langkahnya saya simpulkan ya. Yang pertama tadi kita bisa mengkomunikasikan manfaatnya secara jelas. Yang kedua harus melibatkan karyawan dalam proses perencanaan itu sendiri. Yang ketiga bisa mulai dari langkah-langkah kecil ya, pilot program gitu ya, supaya mereka nggak terlalu kaget dan lain-lain. Berikan dukungan atau fasilitas yang menunjang pembelajaran tersebut. Terus yang selanjutnya ada menunjukkan dukungan dan apa ya, dukungan dan dorongan dari pimpinan itu sendiri. Terus yang selanjutnya bisa memberi insentif jika ada dana berlebih dan bisa ditangani kekhawatiran-kekhawatiran dari tim itu sendiri dengan empati. Itu ya dari Kak Rizda. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang menambahkan atau Kak Rizda ada yang perlu ditambahkan, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Viva atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Rizda atas pertanyaannya. Oke, teman-teman, karena ada keterbatasan waktu, jadi di sini akan diambil satu penanya di kolom chat. Ini ada dari Kak Fendi. Sebelumnya mohon maaf ya kepada Kak Afrilia dan juga Kak Siti Nur Habibah yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat karena ada keterbatasan waktu. Nanti silahkan disampaikan di luar sesi ini ke Instagramnya Kak Oviva langsung aja. Dari Kak Oviva selalu welcome kok teman-teman, misal dari teman-teman peserta mau bertanya di luar sesi ini. Dan tidak hanya berlaku kepada Kak Afrilia dan juga Kak Siti Nur Habibah saja ya, kepada teman-teman peserta yang lain nanti misal mau bertanya di luar sesi ini boleh teman-teman. Oke Kak Afifa, ini saya izin bacakan pertanyaan dari Kak Fendi. Yang pertama, apakah ada tips atau trik menjadi pemimpin yang dapat cepat beradaptasi dengan situasi ke depan? Kemudian yang kedua, apa langkah yang harus dilakukan apabila seorang pemimpin yang sudah terlanjur salah dalam mengambil keputusan visi perusahaan? Seperti itu Kak Afifa. Oke, jadi yang pertama adakah tips atau trik menjadi pemimpin yang dapat cepat beradaptasi dengan situasi ke depan? Nah, itu biasanya untuk resilient dan lain-lain itu perlu waktu sih. Kalau misalnya kita terbiasa dengan ketidakpastian, uncertainty, dan lain-lain, itu bisa ya kita terbiasa gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu ya kita banyak belajar, banyak pengalaman, dan banyak
dalam mencari experience baru dan lain-lain itu bisa menjadi tips karena dari saya pribadi itu banyak 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 belajar dari problem-problem bisnis-bisnis tertentu dan lain-lain gitu sehingga saya banyak tahu oh ternyata sebelum saya mengalami hal ini saya punya punya solusi sebelum saya menghadapi hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai udah terjadi akhirnya kita kaget dan lain-lain gitu. Terus apa langkah yang dilakukan apabila seorang pemimpin ini sudah terlanjur salah dalam mengambil keputusan visi perusahaan? Nah, yang pertama bisa diakui kesalahan dan bisa mengevaluasi dari dampaknya. Nah, langkah pertama adalah mengakui kesalahan secara terbuka kepada tim atau manajemen tim, karyawan, dan lain-lain. Transparansi ini juga penting dalam membangun kepercayaan sehingga orang-orang itu oh ternyata dia mengakui kesalahan dan lain-lain itu nggak apa-apa banget gitu. Terus yang kedua bisa menganalisis akar permasalahan itu sendiri. Nah, identifikasi faktor-faktor yang kira-kira menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Apakah masalahnya itu terletak pada kurangnya data atau teknis dan lain-lain? Apakah pengambilan keputusan secara tergesa-gesa dan lain-lain gitu ya. Jadi memahami penyebab utama ini akan membantu kita dalam mencegah pengulangan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Terus bisa juga melibatkan orang-orang atau pemangku kepentingan itu juga kunci banget untuk mengambil suatu keputusan. Terus kita juga ada waktu untuk reformulasi visi atau evaluasi visi berdasarkan data dan wawasan baru. Jadi nggak harus kok visi misi itu bener-bener kita harus pakem dan lain-lain enggak karena disesuaikan juga dengan kondisi juga. Jadi dengan informasi dan wawasan yang lebih baik itu revisi visi perusahaan bisa lebih hati-hati lagi. Nah, menggunakan data pasar terbaru, tren industri terbaru dan masukan dari orang-orang yang memang udah berpengalaman atau pemangku kepentingan ini juga sangat penting dan fokus pada membangun visi yang realistis dan dapat dicapai yang tetap selaras dengan tujuan jangka panjang dari perusahaan itu tersebut. Terus yang kelima juga setelah kita tahu ya direformulasi, kita bisa mengkomunikasikan visi baru dengan jelas. Setelah visi baru ditetapkan, penting untuk mengkomunikasikannya yang jelas kepada seluruh karyawan atau pemangku kepentingan itu sendiri. Terus bisa juga ditingkatkan proses pengambilan keputusannya dengan ini ya, karena biasanya kan kesalahan dalam keputusan visi ini sering kali menunjukkan adanya kekurangan dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi ditinjau, perbaiki, dan lain-lain. Terus bisa dipantau, ditinjau secara berkala. Apakah ini masih relevan dengan pasar, dengan tren yang terjadi, dan lain-lain. Terus bisa mempelajari kesalahan untuk meningkatkan resiliensi atau ketahanan. Nah, itu ya kita perlu belajar dari kesalahan jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Menggunakan kesalahan ini sebagai pelajaran penting untuk meningkatkan ketahanan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, buat catatan tentang apa yang tidak berjalan dengan baik misalnya, terus bagaimana proses bisa diperbaiki. Hal ini akan menjadi referensi yang sangat penting dalam mengelola perubahan visi atau strategi di kemudian hari. Gitu ya. Jadi menangani kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait visi ini membutuhkan tindakan cepat, evaluasi yang mendalam, dan keterlibatan seluruh pemangku kebijakan agar perbaikan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Gitu ya, dari perusahaan tetap berada di jalur yang benar dan lain-lain. Jadi perlu proses yang panjang juga. Gitu ya, Kak. Siapa nih tadi? Kak Fendi. Oke, terima kasih Kak Viva atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Kak Fendi atas pertanyaannya. Nanti misal ada feedback dari Kak Fendi dan juga Kak Rizda, boleh langsung ke Instagramnya Kak Viva aja ya. Oke, teman-teman, karena tadi pertanyaan dari Kak Fendi sudah merupakan pertanyaan terakhir, jadi sekarang dari Mbak Viva boleh nih untuk berikan closing statement. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman peserta yang bisa open kamera, disilakan untuk open kamera, karena setelah closing statement dari Kak Viva, kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, kepada Kak Viva, disilakan untuk berikan closing statement, Kak. Oke, kita telah membahas betapa pentingnya mindset kepemimpinan yang adaptif ya dan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang semakin kompleks. Bukan hanya tantangan besar, kecil, tapi juga tantangan-tantangan yang cukup kompleks. Dan ingatlah, kepemimpinan ini bukan hanya tentang memberi arahan aja. Itu adalah tentang gimana caranya menginspirasi, gimana memberdayakan, dan menciptakan lingkungan yang mana di setiap anggota tim merasa bisa dihargai gitu, dihargai
dan termotivasi untuk bisa berkontribusi. Jadi setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh. Jadi saya tantang Anda semuanya yang di sini ya, untuk bisa menerapkan wawasan yang kita diskusikan hari ini. Jadilah pemimpin yang tidak hanya mencari solusi, tetapi juga menciptakan peluang di tengah perubahan yang cukup pesat ini. Mari kita ingat bahwa kepemimpinan yang sukses bukanlah tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan yang panjang. Bersama-sama kita dapat membangun bisnis yang bukan hanya sukses, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. Mari kita terus berbagi pengetahuan dan saling mendukung dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di seminar-seminar berikutnya dan semoga sukses menyertai kita semuanya. Amin. Baik, akhir kata dari saya, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next session. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Viva atas closing statement-nya. Oke, teman-teman, kalau gitu langsung aja nih, sekarang aku pandu untuk dokumentasinya. Ini di slide yang pertama yang hanya memperlihatkan virtual background-nya saja, boleh diperlihatkan dulu ya wajahnya. Oke, kalau gitu langsung aja aku pandu untuk dokumentasinya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya nih di slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, ini karena di slide yang ketiga dan seterusnya masih belum ada yang open kamera, jadi untuk dokumentasinya cukup sampai di slide yang kedua saja. Terima kasih banyak, terutama kepada pemateri. Semoga ilmunya bermanfaat dan selalu bisa kami semua terapkan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menyimak dan mengikuti acaranya mulai dari awal hingga akhir. Baik, sekarang kita langsung aja masuk ke acara yang terakhir, yaitu pengisian link presensi yang kedua dan penutup. Kepada panitia yang bertugas, disilakan untuk mengirim link presensi yang kedua. Oke, teman-teman, link presensinya sudah ada di kolom chat. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengisi link presensi yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Semisal nih dari teman-teman sudah mengisi link presensi yang terakhir, boleh langsung konfirmasi aja di kolom chat dengan mengetik angka 2. Sambil menunggu konfirmasi dari teman-teman juga, aku memberikan informasi ya. Yang pertama, terkait dengan sertifikat. Nanti untuk sertifikatnya akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia, jadi silahkan stay aja di grup. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah tertera pada poster, yaitu akan ada door prize. Nah, jadi untuk door prize-nya ini akan dipilih dari peserta yang buat story Instagram tentang seminar pada sore hari ini. Bagi teman-teman yang barangkali mencatat di buku catatannya, boleh banget difoto buku catatannya, atau misal mau minta hasil dokumentasi tadi ke panitia juga boleh banget teman-teman. Jangan lupa kasih kata-kata semenarik mungkin dan tag Instagram Business Education dan juga pemateri kita, Kak Hovifa. Nanti untuk pemenangnya akan dihubungi langsung oleh panitia melalui DM Instagram. Seperti itu teman-teman. Oke, ini karena di kolom chat udah ada 3 peserta yang mengetik angka 2. Oke, ini juga udah lebih ya. Kalau gitu, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Izzati, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Bagi teman-teman yang sudah mengisi link presensi yang terakhir, disilakan untuk leave Zoom. Dan bagi teman-teman yang masih mengisi, boleh dilanjutkan. Sampai jumpa lagi teman-teman, terima kasih.